Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat itu bukan hanya uang, bukan hanya gaji, tapi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Itu merupakan nikmat yang paling lebih berharga daripada yang bentuknya materi saja. Kita syukuri itu dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak ibadah kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Jadi syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi kita syukur. Dikasih mata, gunakan mata itu untuk melihat yang baik-baik. Dikasih kaki, gunakan kaki itu untuk ke masjid. Dikasih mulut, gunakan mulut, lisan itu untuk membaca ayat-ayat Allah. Itu namanya bersyukur. Selanjutnya, salam dan salawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita semua dari alam kegelapan jadi alam yang terang benderang, insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kadangkala kita menganggap yang namanya kebaikan dari Allah itu hanya yang sifatnya materi. Kita mendapatkan uang, gaji, kita naik pangkat, jabatan, punya mobil baru, punya rumah mewah. Kita anggap bahwa hanya itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menganggap bahwa kebaikan Allah itu yang sifatnya materi-materi saja. Padahal sejatinya kebaikan itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya akhirat. Nah, jadi ada kebaikan itu yang ketika Allah memberikan kebaikan ini, maka dia diberikan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Jadi boleh jadi bahwa dia belum tentu bahwa kebaikan dunia yang kita anggap rumah mewah, mobil yang bagus, itu belum tentu kebaikan dunia, juga belum tentu kebaikan akhirat. Tapi ada kebaikan yang Allah jaminkan, bahwa ketika Allah berikan kebaikan itu, maka akan dijamin dia mendapatkan kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Nah, apa kebaikan itu? Kata Nabi ada 4. Kata Nabi ada 4. Di mana Nabi bersabda, arba'atu man khuttiyahunna faqad khuttiya akhirat dunia wal akhirat. Ada 4 kebaikan, di mana ketika orang mendapatkan 4 kebaikan ini, maka sejatinya dia diberikan kebaikan oleh Allah, baik yang di dunia maupun termasuk kebaikan akhirat. Apa kebaikan dunia dan akhirat itu? Yang pertama, kata Nabi, adalah orang yang hatinya selalu bersyukur. Orang yang hatinya selalu bersyukur. Bersyukur dia atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bapak sekalian, hati ini sumbernya kebahagiaan sebetulnya. Kalau rumah kita kecil, tapi kalau hati kita luas, akan terasa nikmat juga. Tapi apa gunanya kalau rumah luas, tapi hati yang sempit? Itu susah bahagia, susah. Ada pernah kita lihat orang seperti itu, hidupnya sudah mewah, dipenuhi dengan kebutuhannya sudah tercukupi, tapi selalu merasa gelisah. Mengapa? Karena hatinya yang sempit. Nah, jadi orang yang pertama diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan hati yang selalu merasa cukup, selalu merasa qanaah. Jadi untuk urusan dunia selalu melihat ke bawah tuh. Ketika dia melihat yang punya mobil ini bersyukur, alhamdulillah punya mobil.
Ada orang cuman punya motor. Yang punya motor bersyukur, alhamdulillah punya motor. Ada yang cuman punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah punya sepeda. Ada yang tidak punya kendaraan, cuman jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah masih bisa jalan. Ada orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun, yang lumpuh bersyukur, alhamdulillah masih hidup, masih bisa ibadah. Ada orang yang sudah mati. Jadi itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena memiliki hati yang luas, selalu bersyukur, dan dengan syukurnya itu insya Allah akan tambah rezekinya, Allah akan tambah nikmatnya. Jadi beruntunglah orang yang diberikan hati yang selalu bersyukur, karena itu sudah kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Kemudian yang kedua adalah orang yang lisannya itu selalu berzikir, Pak. Lisannya itu selalu memuji Allah. Jadi apa yang dia lakukan itu selalu mengaitkan kata-kata Allah. Jadi tasbihnya dia berzikir, tahmidnya berzikir, tahlilnya berzikir, takbirnya berzikir. Apa yang dilakukan selalu dikaitkan dengan Allah, hidup dalam alur ketuhanan. Dan memang kita diajarkan oleh agama kita, Pak, untuk selalu mengingat Allah. Contoh, sebelum memulai pekerjaan kita ucapkan bismillah. Ketika bersyukur kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kaget kita ucapkan astagfirullah. Ketika berjanji kita mengucapkan insya Allah. Ketika melihat sesuatu yang hebat kita ucapkan masya Allah. Jadi hidup dalam alur ketuhanan, apa yang dia ucapkan, dia lakukan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan kata-katanya itu diisi dengan kata-kata kotor, bukan, tapi diisi dengan zikir kepada Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah diberikan orang kebaikan dunia dan akhirat, yaitu orang yang memiliki badan yang tegar, badan yang kuat, yang tegar dalam menghadapi cobaan hidup, dalam menghadapi ujian. Jadi ujian itu, Pak, bukan dalam sifatnya yang baik-baik saja, atau bukan yang sifatnya yang buruk-buruk saja. Ujian itu juga yang sifatnya baik-baik. Jadi kadangkala kita merasa susah itu ujian. Bukan hanya susah, senang pun juga ujian. Jadi ujian itu bukannya miskin ujian, bukan kaya pun juga ujian. Jadi ujian itu bukan yang yang dimutasi, dipecat, bukan naik pangkat pun juga ujian. Jadi ujian itu bukan yang tidak berilmu, yang berilmu pun juga itu ujian. Jadi hidup ini ujian. Nah, ketika dia dihadapi dengan ujian, apakah itu cobaan, musibah, dia kuat, tegar dia seperti karang di tengah samudra, dihantam bagaimanapun kuatnya sebuah ombak, karang itu tetap berdiri dengan kokoh. Itu, Pak, contohnya orang yang kuat menghadapi ujian. Bagaimanapun sedihnya dia tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang loyo. Kalau orang yang loyo itu sedikit dapat musibah, sedih, stres, gila. Itu orang yang loyo itu. Seperti ayam sampar, mati segan, hidup pun tak mau. Tapi beda dengan orang yang beriman. Diberikan dia kebaikan kepada Allah, kebaikan dunia dan akhirat, badannya tegar menghadapi ujian. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian, yaitu diberi dia kebaikan dunia dan akhirat tatkala dia diberikan istri yang soleha. Masya Allah, istri yang soleha. Dan memang istri ini penunjang keberhasilan seorang ikhwan, seorang laki-laki. Tidak ada laki-laki yang bisa sukses, Pak, tanpa ada istri yang hebat di belakangnya. Sebaliknya, kehancuran seorang suami tidak lain, salah satu penyebabnya adalah istri yang di belakang tidak benar,
kurang mendukung seorang pejabat yang baik, pejabat yang ulung, yang bagus, itu bisa menjadi koruptor ulung kalau dikibas-kibas oleh istrinya. Suami-suami yang DKI berada di bawah kekuasaan istri, dikibas sama istrinya. Bang, masa abang kepala bagian tidak bisa saya membelikan saya emas? Tetangga kita baru masuk dibelikan emas. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan orang. Mungkin dia sudah jual sawah, jual warisan. Jadi istri yang soleha, Pak, seperti apa Khadijah? Ketika Nabi menerima wahyu, itu Nabi kaget, menggigil, langsung ke rumah. Zamiluna ya Khadijah, selimuti saya Khadijah. Apakah Khadijah mempertanyakan dari mana bang? Dari mana kok lama tidak pulang? Tidak. Khadijah langsung sami'na wa ata'na, langsung menselimuti suaminya, tanpa banyak bertanya. Itu istri yang soleha. Jadi beruntung sekali kita kalau kita diberikan istri yang soleha. Itu sudah rezeki luar biasa, itu sudah kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, semoga 4 hal ini ada dalam diri kita, yaitu hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir mengingat Allah, badan yang tegar dalam menghadapi ujian, dan istri kita soleha. Akhirnya kita bisa beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa barakatuh. Wa taqabbalallahu minkum wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.